Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Heni dari jurusan Ekonomi Syariah UNIT 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu akad, yaitu akad ijarah. Yang pertama, pengertian akad ijarah. Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Salah satu contohnya, transaksi ijarah meminjamkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunasi pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Kemudian syarat ijarah. Pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa, balik, dan berakal atau tidak mabuk. Terus yang kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak berdasarkan suatu paksaan. Ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar bagi seizin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Kemudian rukun ijarah. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang, muajir dan mustajir. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Ada ijab kabul atau sigar, ada upah atau ujrah, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang bisa membatalkan ijarah. 1. Akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di bawah ini seperti objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan, objek sewa hilang atau musnah, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Kemudian terjadi uzur pada salah satu pihak. Yang menjadi landasan hukum ijarah adalah transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran Surah At-Talaq ayat 65 yang berbunyi, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anakmu itu untuknya. Serta Quran Surah Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang memiliki arti, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambilkan dia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat percaya. Kemudian ayat selanjutnya, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak berarti kamu, dan kamu insya Allah kamu dapat tikus termasuk orang-orang yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.